gue Sandy, balik lagi di channel Hobi Nonton. Di video kali ini, gue mau bahas alur cerita drama Korea Penthouse musim 3 yang baru banget tayang tanggal 4 Juni 2021. Tapi sebelum itu, biar kalian gak ketinggalan video menarik dari channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya. Kita langsung aja yuk! Di awal cerita kita disuguhi dengan pemandangan mewah langit gedung penthouse, disertai hujan dan petir yang membuat beberapa patung hancur. Kemudian terdapat benda jatuh sehingga merusak patung kebanggaan penthouse dan terlihat seseorang yang tergeletak di bawahnya. Dan itu terlihat seperti Jo Dante. Wow, permulaan yang baik. Apakah ini ending untuk Penthouse 3? Tapi tiba-tiba adegan beralih kepada Jo Dante yang sedang tidur dan terdapat serangga, kelabang atau apalah itu namanya yang membuat Jo Dante terbangun. Ada cerita tuh serangga masuk hidung pula. Di situ terlihat keadaan Jo Dante di dalam penjara. Seseorang di sana memberitahu kalau ada penjara penthouse dan hanya dengan uang Jo Dante bisa pindah agar lebih nyaman. Di sisi lain, Lee Kyu Jin yang menderita di dalam penjara merindukan istrinya. Dan istrinya, Koo Mo Young dan Kang Mari, seperti biasa mereka bertengkar di dalam sel. Berbeda dengan So Jin, dia masih merasa dirinya ratu dan masih bertingkah sombong di dalam penjara. So Jin marah karena mendapat kabar bahwa Yayasan Chong-a telah dijual dan sudah ada pembelinya. Dan ternyata benar, pembelinya adalah Sim Suryeon. Jo Seok-kyung ternyata masih belum berubah. Dia masih tidak suka dengan Berona. Tapi mengejutkannya Berona menolak hadiah untuk masuk kuliah. Gak ngerti lagi sih sama Berona ini. Ha Yun Chul di dalam sel terlihat seperti mengasah sikat gigi untuk membuat senjata dan berencana untuk membunuh Jo Dante. Keesokan harinya, Jo Dante pun pindah ke sel lain dengan menyogok para penjaga. Pas masuk, ternyata tidak sesuai harapan. Di sana terdapat Lee Kyu Jin dan Ha Yun Chul. Jo Dante pun disiksa. Di sana juga ada ketua yang ditakuti orang-orang dalam sel. Di sisi lain, So Jin yang bersikap seperti ratu akhirnya tidak diberikan lagi waktu jenguk bebas. Dan dia pun tersiksa di dalam sel. Nih, kita lihat adegannya ya. Adegan beralih pada Logan Lee. Nah, Logan Lee masih hidup. Ternyata ini cerita di balik meninggalnya Logan Lee di Penthouse musim 2 ya, gengs. Di sana terlihat Logan Lee bertemu dengan Baek Jun Ki. Ternyata Baek Jun Ki adalah orang yang dendam terhadap Jo Dante yang dia sebut sebagai Mr. Baek. Ternyata Jo Dante mencuri identitas Baek Jun Ki dan merebut semua harta keluarganya setelah membunuh orang tua Baek Jun Ki. Dan akhirnya mereka pun berencana pergi ke Korea. Di sisi lain, Ha Yun Chul mencoba membunuh Jo Dante tetapi gagal. Senjata yang dia kenakan disembunyikan oleh ketua sel agar tidak ketahuan penjaga. Dan ketua sel itu berbicara, "Mundur, bukan waktunya." Wah, kayaknya si bos nih punya dendam juga sama Jo Dante. Terlihat ketika Jo Dante mandi, dia tiba-tiba diserang dan pingsan. Kayaknya sih si bos ini suruhan Logan Lee. Nah, lanjut ke adegan sebelumnya di musim 2. Jo Dante berencana kabur untuk membunuh Logan. Saat waktunya tiba, Jo Dante tiba-tiba mencari masalah pada Ha Yun Chul dan tiba-tiba tertusuk, sehingga dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit dia pun sudah menyogok dokter dan kabur. Dijemput oleh asistennya. Ayah Jenny setelah keluar dari penjara mampir ke kantor Sim Suryeon dan menduplikasikan kunci penthouse. Di sisi lain, Logan yang akan menemui Suryeon mampir dulu ke bank untuk mengecek hartanya dulu. Wah, kapan ya gue kayak gini? Makanya subscribe dulu dong biar bisa nabung buat naik haji. Amin. Next, nah lanjut ke adegan Logan Lee yang kena bom ya. Ternyata kakek tua itu adalah Jo Dante. Setelah mobil Logan Lee meledak, semua orang pun teriak dan keluar dari gedung. Ayah Jenny melihat Jo Dante di dalam mobil dan terkejut. Di sisi lain, Ha Yun Chul diinterogasi penjaga dan tidak mengakui bahwa dia menusuk Jo Dante. Ternyata Jo Dante menusuk dirinya sendiri agar bisa keluar dari penjara. Lee Kyu Jin yang sudah tahu Jo Dante akan kabur pun mengkhianati Ha Yun Chul. Jo Dante yang lagi kabur bisa-bisanya datang ke Hakim Agung dan mengancamnya agar Jo Dante bisa segera keluar dari penjara. Polisi yang kebingungan Jo Dante menghilang mencoba mencarinya dan ternyata Jo Dante ada di toilet.
dan mengalami serangan jantung. Itu cuman akal-akalannya Jodante ya, untuk menyempurnakan alibinya dengan menggunakan obat agar bisa mati sementara. Sim Suryon yang sedih meratapi kesedihan Logan, masa iya sih Logan mati? Kemudian Sojin dan yang lainnya memperebutkan makanan di dalam sel. Kemudian datang Oh Yoon Hee yang bertugas sebagai distributor makanan di tahanan. Di sana Yoon Hee memberitahu kalau Logan Lee mati dan mengancam Sojin kalau sampai dia ada hubungannya dengan kematian Logan, Yoon Hee akan membunuhnya. Di sisi lain, Suryon berbicara dengan polisi tentang kematian Logan. Polisi itu malah berbicara kalau Logan yang sudah membunuh Naegyo. Udah pasti dalangnya itu si Jodante ya. Ini fitnah-fitnah Logan. Dan si Dajjal ini enak-enaknya di rumah sakit dengan kamar VIP, menunggu Hakim Agung mengeluarkannya dari penjara. Suryon yang kesal terhadap Jodante menyamar sebagai suster dan menyuntikkan obat pada cairan infus Jodante. Tetapi gagal dan di situ pun mereka bertengkar. Dengan kesal, Sim Suryon menginjak perut Jodante yang tertusuk. Kemudian polisi membawa Suryon keluar. Di dalam rumah, ayah Jenny diam-diam masuk ke rumah Sim Suryon. Kemudian dia melihat patung dan membayangkan masa lalu yang memperlihatkan Suryon yang tergeletak berdarah. Aduh, maksudnya apa lagi nih? Atau itu Naegyo, nggak tahulah, kita lihat aja nanti. Lanjut. Di dalam sel terlihat Sojin seperti orang gila atau pura-pura gila buat keluar dari penjara. Sim Suryon bertemu dengan sekretaris Logan dan memberitahukan seseorang yang bersama Logan pada saat kembali ke Korea. Saat Suryon kembali ke rumah, terlihat baju, wig, gigi palsu seperti barang-barang Logan saat dulu menyamar menjadi guru. Ternyata itu dalangnya Jodante yang telah bebas. Suryon pun langsung mengusirnya. Sojin yang berhasil pura-pura gila akhirnya bisa bebas. Saat dia keluar dari penjara, tiba-tiba Yoon Hee dan Suryon menculiknya ke suatu tempat. Di dasar tebing, Suryon bertanya tentang kematian Logan dan mendorongnya ke air. Dan akhirnya bersambung. Episode Penthouse Season 3 ini lumayan panjang ya, durasinya 1 jam 23 menit. Gimana kelanjutannya? Makanya subscribe channel ini biar teman-teman gak ketinggalan ceritanya. Jangan lupa juga like, comment, and share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, Sandy pamit, annyeong!